Pertama-tama di sini kita akan mengetik perintah sudo nano etc netplan 00 installer config.yaml untuk menyeting IP. Kemudian masukkan password untuk VM1 dan di sini akan terlihat gambar dari settingan IP-nya. Jadi di sini kita hanya memakai satu IP yaitu 192.168.21.11.24. Kemudian jika sudah selesai kita tekan Ctrl X, kemudian tekan Y dan Enter seperti biasa. Kemudian kita ketik. Kemudian setelah sudah kita akan ketik perintah sudo netplan play untuk menyimpan perubahan. Kemudian ketik clear untuk meng-clear screen. Pertama-tama kita ketik sudo apt get install fsvtpd, kemudian kita tunggu instalasi, lalu kemudian kita ketik sudo wv status untuk cek status firewall, kemudian kita ketik sudo wv enable, kemudian kita ketik sudo wv allow 20,21,990 garing TCP, kemudian kita ketik sudo wv allow 40.000 dibanding 50.000 garing TCP. Lalu kita yang terakhir cek apakah sudah diatur atau belum dengan sudo wv status. Jadi pertama-tama ketik FTP, setelah itu IP-nya, kemudian di enter. Jika sudah ada tulisan connected berarti sudah tersambung. Lalu masukkan username dan password di VM1. Setelah tersambung, kita masukkan file 1.txt. Setelah itu enter. Jika ingin keluar atau menghentikan FTP, tinggal ketik bye. Jadi pertama-tama kita ketik scp vm2.txt maksudnya vm1 at 192.168.2.1.2/home/vm1. Lalu kita enter. Di sini kita ditanyakan ingin melanjutkan, kita ketik yes. Kemudian kita perlu memasukkan password dari alamat tujuan. Apabila terdapat angka 100%, artinya transfer SCP telah berhasil. Pertama, jika ingin mencari file yang diterima, itu ketik sudo find /min iname nama file .txt. Kemudian kita ingin memastikan jika file 1.txt telah diterima, itu bisa dicari dengan sudo find /min iname tanda petik file 1.txt, sehingga bisa didapatkan hasilnya itu seperti berikut setelah di enter. Kemudian selanjutnya yaitu jika ingin memastikan file 1.txt telah diterima, bisa dicari dengan sudo find /min iname petik vm2.txt, sehingga hasil yang didapatkan itu seperti di layar. Baik, di sini saya menjelaskan tentang bind atau DNS server pada virtual machine pertama atau VM1. Jadi di sini kita menggunakan bind 9 yang merupakan suatu bisa bilang sebagai pengolah DNS begitu. Caranya pertama adalah melakukan install.
Nah, di sini karena saya sudah menginstal Bind 9-nya, maka sudah langsung berhasil. Kemudian langsung saja kita bisa cek apakah berjalan tidak. Nah, di sini Bind 9-nya sudah berjalan, artinya kita sudah bisa mulai mengkonfigurasi DNS melalui Bind 9 ini. Nah, untuk konfigurasi sendiri dilakukan di direktori etc/etc/bind yang merupakan direktori dari bind itu sendiri. Kita pindah direktori terlebih dahulu. Nah, di sini ditampilkan beberapa atau isi dari direktori dari bind itu sendiri. Di sini ada berupa DB itu database, dan untuk konfigurasi sendiri ini utamanya mencakup ada konfigurasi di name conf default zones, name conf local, dan name conf options. Baik, untuk yang pertama mungkin ke name conf default zones terlebih dahulu. Nah, di sini ini bisa dibilang sebagai salah satu yang perlu dikonfigurasi, namun sebenarnya perlu diketahui jika name conf default zones ini sudah bisa diatur oleh direktori atau dari konfigurasi lainnya, yaitu adalah name conf local. Di sini bisa dilihat ada zone, yaitu zone untuk web yang pertama, yaitu adalah web1.com. Nah, di sini kita bisa melakukan semacam pointing gitu ke database dari web1 ini. Cuman di zone yang berikutnya itu adalah reverse address dari file database sebagai bagian dari name conf lokal ini. Nah, saya adalah di konfigurasi name conf options. Nah, di sini kita perlu atur untuk forwarders itu hanya perlu atur jadi 0000 dan supaya bisa di forward gitu untuk DNS-nya. Nah, kemudian jika kita lihat di name conf lokal, kita ada database berupa DB web1. DB web1 ini database atau yang mengatur dari website 1 atau web1 itu tersebut. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diatur, yaitu seperti ini adalah domainnya, kemudian ada sini ada root web1.com. Kemudian di kirinya ini ada di bawahnya ada name server, yaitu menunjuk ke domainnya. Kemudian di sini ada address yang menunjuk ke IP addressnya. Kemudian www dan juga FTP itu menunjuk ke IP address. Jadi sama untuk ketiga ini. Kemudian kita cek lagi di DB 21.168.192 yang di reference begitu di default zones. Nah, di sini kita atur name server sebagai web1.com dan PTR pointer ini juga sebagai web1.com. Dan di sini kita atur atur menjadi IP atau oktet terakhir dari IP web1.com itu 11. Nah, bagaimana sih untuk pengujian dari DNS ini? Nah, cara untuk pengujian dari DNS ini kita bisa lakukan dengan NS lookup. Pertama yaitu
kita uji dulu untuk websitenya. Nah, ini adalah untuk pengujiannya, yaitu server dan address sudah sama, dan kemudian UI juga sudah sama. Kemudian kita harus melakukan reverse lookup terhadap IP dari web 1 ini. Caranya adalah dengan nslookup, mengerti IP-nya. Nah, ini artinya reverse lookup telah berhasil dilakukan. Dan penting juga setelah melakukan konfigurasi dari bind ini sendiri, perlu dilakukan semacam restart itu dengan mengetik system.restart bind 9. Nah, kira-kira sekian untuk konfigurasi dari DNS servernya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang web server dari Apache yang digunakan sebagai web server pada virtual machine pertama atau virtual machine 1 ini. Untuk itu, atau mungkin kita perlu melakukan instalasi terhadap Apache itu sendiri. Di sini pertama kita ketik sudo apt install Apache 2. Di sini Apache sudah terpasang. Kemudian kita cek apakah sudah berjalan atau belum. Nah, artinya karena ada tulisan aktif, artinya Apache 2 sudah berjalan. Nah, kemudian kita perlu mengatur file HTML untuk setiap website yang akan setiap web yang akan dibuat nantinya. Nah, di sini kita berpindah ke direktori nah, di direktori ini kita dulu apa isinya. Nah, di sini sudah dibuat 3 direktori untuk 3 web yang akan digunakan. Jika kita isinya di apa, yaitu di yang pertama. Nah, kan di sini kita ada file index.html. Di file inilah kita bisa mengedit atau mengubah tampilan dari webnya ini sendiri. Cara adalah mengetik nano index.html. Sini mungkin sederhana saja untuk tampilannya. Ada heading 1. Nah, kemudian jika sudah Ctrl X. Nah, kemudian cara yang ini juga sama jawaban kepada 2 web lainnya, yaitu web 1 dan web 3. Setelah ini kita perlu melakukan atau mengaktifkan web ini dalam konfigurasi Apache. Caranya bagaimana? Kita berpindah ke direktori etc Apache 2 sites available. Sini kita cek. Nah, di sini ada namanya file konfigurasi strip-default.conf. Ini adalah file konfigurasi default yang artinya bisa kita ubah. Kemudian di sini kita bisa ubah dengan cara atau sesuaikan dengan nama filenya default.conf, dan kemudian diberikan spasi, dan setelah spasi ini adalah file atau file konfigurasi baru untuk web yang baru. Jadi kita tulis web1.conf. Nah, karena file konfigurasi ini sendiri telah dibuat, maka kita hanya perlu untuk mengedit atau membuka file konfigurasi ini. Cara bagaimana? Yaitu masih sama, yaitu web1 nano web1.conf. Nah, di sini yang perlu diatur adalah server admin, server name, server alias, dan dokumen root, dan sesuaikan seperti ini. Dan untuk
dua web lainnya, yaitu web 1, web 2 dan web 3. Yang perlu diubah adalah web 1 ini dengan web 2 atau web 3, dan server name juga sama, server alias juga sama, dan di dokumen root juga sama. Nah, dan kita lihat juga di dokumen root itu menunjuk kepada file HTML yang sebelumnya yang kita telah ubah, dan artinya file konfigurasi akan menunjuk ke file HTML tersebut. Nah, kemudian untuk mengaktifkan konfigurasi ini, caranya adalah dengan memberikan perintah a2nsite web1.conf. Nah, di sini karena sudah aktif, ada tulisan already enabled. Kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menonaktifkan konfigurasi lama atau default, yaitu a2dsite a2dsite no default.conf. Nah, sini karena sudah non-aktif, maka tulisannya ada already disabled. Nah, sekian untuk konfigurasi Apache dari web server ini. Nah, baik, untuk langkah selanjutnya adalah bagaimana cara membackup server dari VM1 ini ke VM2 ya. Nah, caranya adalah kita perlu menginstal app yang namanya rsync. Cara installnya adalah sudo apt install rsync. Nah, sini sudah terpasang untuk rsync-nya. Untuk langkah selanjutnya kita perlu membuat namanya script backupnya. Nah, ini dilakukan di VM1. Caranya adalah nano backup script .sh. Nah, ini sudah saya buat untuk file backupnya, yaitu rsync, avz, delete, dan exclude, yaitu exclude untuk directory proxies dev run dan tmp. Kemudian yang akan di backup adalah dari directory etc home root server user var, dan di sini ada wd at ip. Apa artinya? Itu username at ip, kemudian menuju ke directory home dari VM ini, yaitu VM2. Kemudian kita save. Untuk langkah selanjutnya adalah bagaimana menggunakan cron tab, yaitu sebagai bagian dari cron job untuk menjadwalkan backupnya. Caranya bagaimana? Itu dengan cron tab min e. Nah, di sini sudah terlihat settingannya untuk sesuai dengan apa yang diminta, yaitu jam 23.59. Itu sini 59 menitnya, 23 ini ada jamnya. Dan domondo ini kita berikan asterisk. Kemudian untuk komennya itu kita berikan /bin/bash dengan spasi dari spasi ini adalah untuk, dan direkturnya adalah untuk asal atau tujuan dari VM3 ini atau VM2 ini sebagai tempat backup. Kira begitu.